Saya melihat ke depannya mulai ada gesekan kecil yang bisa makin membesar. Prabowo kelihatannya berniat lepas dari Jokowi. Tanda-tandanya udah kelihatan jelas. Anggaran IKN diblokir, artinya harapan Jokowi agar penerusnya melanjutkan IKN pupus sudah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Kalau kalian suka main di Twitter, pasti tahu ada banyak netizen yang bicara soal efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah Prabowo sekarang ini. Efisiensi ini bahkan lebih ekstrim daripada pandemi COVID-19. Efisiensi ini mungkin tujuannya untuk melakukan penghematan dan mengurangi biaya-biaya yang terlalu boros. Mungkin ini mirip seperti yang dilakukan oleh Donald Trump melalui Departemen Efisiensi Pemerintah atau disebut DOGE. Tapi saya tak mau bicara banyak soal ini karena masih harus melihat implementasinya kayak gimana dan efeknya kayak gimana. Dampak dari kebijakan ini sudah pasti membuat anggaran beberapa kementerian dan lembaga lain harus dipangkas. Target penghematannya tidak main-main. Targetnya 300 triliun lebih. Yang paling terdampak adalah Kementerian Pekerjaan Umum, kena pangkas sampai 81 triliun atau setara 73%. Sebenarnya ini mengejutkan karena pembangunan infrastruktur itu sangat penting saat ini dan kalau anggarannya dipangkas dengan masif, saya juga bingung efeknya entah seperti apa. Tapi sudahlah, biarlah itu menjadi PR pemerintah saat ini. Dan yang paling mengejutkan adalah anggaran untuk IKN diblokir. Dari yang saya baca, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional, tapi anggaran lain seperti untuk proyek pembangunan masih ditahan. Intinya begini ajalah, IKN bagi Prabowo sudah tidak lagi menjadi sebuah prioritas. Mungkin ini adalah kegembiraan bagi mereka yang sejak awal menolak IKN. Tapi bagi saya, ada sudut pandang menarik dari peristiwa ini. Perlu kalian ketahui, IKN itu mau tidak mau harus tetap dilanjut. Mungkin saja sebagian berharap IKN dihentikan. Bahkan saya kadang melihat ada yang berharap IKN mangkrak. Dan banyak yang ingin melihat Jokowi diadili karena ugal-ugalan dan buang-buang anggaran demi sebuah proyek mercusuar. Tapi kalau IKN mangkrak, kerugiannya bakal lebih parah dan efek dominonya bakal lebih buruk dari yang diperkirakan. Masalahnya, Prabowo jadi serba salah. Ibaratnya begini, selama Jokowi menjabat, dia menanam ranjau politik dan Prabowo sekarang kebingungan setengah mati. Penghematan yang dilakukan Prabowo ini mungkin ada banyak faktornya. Misalnya demi program makan bergizi gratis, APBN tekor, mau bayar utang dan bunganya yang katanya mencapai 800 triliun. Itulah segudang warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi dan Prabowo yang pusing. Di 100 hari kepemimpinan Prabowo, mulai ada banyak masalah. Ada menteri yang tidak seirama dengan Prabowo, ada gesekan kecil antara Gerindra dan Golkar karena Bahlil mengeluarkan kebijakan yang menyusahkan rakyat terkait penjualan gas 3 kilo. Ada lagi kasus sertifikat pagar laut yang dikeluarkan di era Jokowi. Dengan target penghematan sebesar itu, mau tidak mau akan ada pemangkasan skala besar dan IKN termasuk salah satu korbannya. Dan kalian tahu, IKN itu proyek kesayangan Jokowi. Proyek yang katanya sangat menarik minat investor asing. Tapi sampai detik ini tidak ada yang tahu nama investornya siapa, alias Zong. Selama ini rakyat dikasih dongeng indah. Katanya investor antri panjang. Jokowi sampai kaget karena investasi di IKN oversubscribe. Ternyata semua itu cuma lawakan garing. Dengan diblokirnya anggaran untuk IKN di tahun ini, progresnya pasti terhambat. Apakah Jokowi bakal senang? Tentu saja tidak. Proyek ini sangat menentukan nama baik dan reputasi Jokowi. Kalau sampai proyeknya bermasalah, Jokowi bakal menjadi sasaran empuk. Saya melihat ke depannya mulai ada gesekan kecil yang bisa makin membesar. Prabowo kelihatannya berniat lepas dari Jokowi.
Tanda-tandanya udah kelihatan jelas. Anggaran IKN diblokir, artinya harapan Jokowi agar penerusnya melanjutkan IKN pupus sudah. Sementara itu, Prabowo pernah memerintahkan agar pagar laut dicabut dan kasusnya diusut tuntas. Ini juga bersinggungan dengan Jokowi karena sertifikat itu terbit di era pemerintahan Jokowi. Isu lain yang mulai panas adalah isu reshuffle menteri. Gerindra sudah kasih kode mendukung reshuffle karena katanya ada menteri yang kurang seirama dengan Prabowo. Kemungkinan menteri yang bakal diganti adalah orang-orangnya Jokowi. Dan perlu kalian ingat, saat ini banyak orang-orang kepercayaan Jokowi yang berada di sekeliling Prabowo. Dan mereka ini mungkin biasanya lebih patuh pada instruksi Jokowi dan mereka ini yang harusnya disingkirkan kalau Prabowo mau bebas dan tidak jadi presiden yang gampang disetir. Makanya saya percaya peta politik akan sedikit berubah. Suhu politik mungkin akan semakin memanas. Prabowo harus ekstra waspada dengan kebijakan efisiensi ini, terutama kalau sudah menyenggol sesuatu yang ada kaitannya dengan Jokowi. Jokowi diketahui masih sibuk berpolitik. Cawe-cawe, keliling ke sana kemari, bertingkah seperti presiden karena ada kepentingan yang harus dia jaga. Orang yang benar-benar pensiun total itu adalah orang yang tidak punya kepentingan apapun lagi setelah masa jabatan habis. Tapi Jokowi masih memainkan langkah catur di balik layar. Orang-orang kepercayaannya masih bekerja sesuai arahan dia. Kalau kalian melihat betapa banyaknya isu dan kasus di tahun ini, kalian pasti mengerti kenapa Jokowi kayak gelisah banget. Mondar-mandir seperti orang panik. Sekarang kita sadar kenapa dulu ada wacana masa jabatan presiden 3 periode atau penundaan pemilu. Ada yang ngotot berkuasa lebih lama. Biasanya alasannya hanya 2. Kalau tidak haus kekuasaan, biasanya ada yang mau disembunyikan dan tidak boleh terbongkar. Apapun yang membuat Jokowi tidak senang, biasanya akan terjadi sesuatu. Semoga saja saya salah, tapi kalau melihat beberapa kasus ke belakang, biasanya sih begitu. Bahlil dulu pernah bilang, jangan main-main dengan Raja Jawa, bisa celaka, ngeri-ngeri sedap. Siapa Raja Jawa yang dimaksud? Rasa-rasanya semua orang sudah tahu siapa. Atau begini sajalah, keuangan negara mau dihemat, anggaran IKN diblokir pula. Kalau mau IKN berjalan lancar dan selesai tepat waktu atau lebih cepat, mungkin Prabowo bisa meminta Gibran cari investor asing untuk berinvestasi di IKN. Selama ini Gibran kerjanya ringan, keliling daerah, bagi-bagi susu, pantau situasi. Sesekali kasih dia tugas dan tanggung jawab yang lebih menantang. Ketimbang cuma bagi-bagi susu dan sembako, saatnya Gibran unjuk gigi sebagai pemimpin muda yang dulu sangat dibanggakan pendukungnya saat Pilpres. Dan satu lagi, kira-kira para influencer yang dulu sempat promosi IKN, mereka kemana ya sekarang ini? Dulu mereka enak banget jalan-jalan ke IKN bareng Jokowi, bikin konten promosi IKN. Pokoknya keren deh. Mereka sekarang kemana? Itu aja sih. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.